penilai Serdos gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Musdalifah STMT adalah salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan diambil sebagai contoh dalam proses pembelajaran adalah mata kuliah Mekanika Tanah. Nah, mata kuliah Mekanika Tanah ini merupakan mata kuliah wajib, mata kuliah wajib atau inti yang disajikan di semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan metode DIA atau DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang dilakukan secara blended baik ketika kita melakukan proses pembelajaran secara online maupun offline. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek. Aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian CPL itu dijabarkan dalam 5 poin. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan metode penelitian dalam disiplin ilmu keteknik sipilan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan iptek di bidang rekayasa sipil. Yang keempat, mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses survei, analisis, interpretasi, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar rekayasa sosial, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan iptek dalam bidang teknik sipil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori dasar tentang tanah dan batuan, komposisi tanah, serta klasifikasi tanah. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep teori dan perhitungan tegangan tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis aliran air dalam tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kemampu-mampatan tanah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pemadatan tanah dan teknis pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis penyelidikan tanah yang dilakukan, baik itu dilakukan di laboratorium maupun di lapangan. Untuk sub CPMK yang merupakan penjabaran dari CPMK akan kami sampaikan pada gambar di samping ini. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah Mekanika Tanah ini adalah bahwa mata kuliah Mekanika Tanah ini merupakan bagian dari rumpun mata kuliah Geoteknik, di mana membahas tentang teori asal-usul tanah, sifat-sifat tanah, kemudian klasifikasi tanah, tegangan efektif dan distribusi tegangan dalam tanah, aliran air dalam tanah, kemampu-mampatan tanah, pemadatan tanah, pendidikan tanah, di mana sifat-sifat tersebut
klasifikasi tanah menurut ASTO dan USCS, dan tegangan tanah, kemudian distribusi tegangan tanah, permeabilitas dan rembesan, konsolidasi, penurunan tanah, pemadatan tanah, dan penyelidikan tanah. Nah, dalam proses pembelajaran ini tentu saja kita menggunakan referensi, baik itu berupa referensi utama ataupun referensi pendukung. Adapun yang menjadi referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari Hardiatmo jilid 1 dan 2 dengan judul Mekanika Tanah, penerbit UGM Press Yogyakarta. Kemudian yang kedua, buku dari Brajadas tahun 1985 dengan judul Mekanika Tanah, Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis, jilid 1 dengan penerbit Erlangga Surabaya. Untuk referensi pendukung, kami menggunakan yang pertama itu adalah SNI, Standar Nasional Indonesia tentang Persyaratan Perancangan Geoteknik, yaitu SNI 8460 tahun 2017. Kemudian khusus untuk semester genap tahun ini, mulai di tahun 2025 ini digunakan juga book chapter yang merupakan tulisan dari saya sendiri dengan judul Pengantar Teknik Sipil, penerbit Kiriset tahun 2025. Nah, metode pembelajaran yang digunakan adalah dalam kelas kita menggunakan metode pembelajaran mixed learning, yaitu yang berpusat pada student atau mahasiswa dan juga kepada teacher, di mana dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk asesmen dalam penilaian mata kuliah ini berdasarkan bobot penilaian, total kumulatif untuk penilaian adalah sebesar 100% yang kemudian dijabarkan dalam 4 item. Yang pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran ini diberi bobot 10%, terus kemudian tugas 40%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 25%, dan juga ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang deskripsi mata kuliah Mekanika Tanah. Selanjutnya silahkan untuk menyimak tampilan video pembelajaran di kelas yang dilakukan secara luring atau secara offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan juga karena kesehatan itulah kemudian kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di tempat ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan masuk pada pertemuan kelima untuk mata kuliah Mekanika Tanah. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Fitra minggu lalu tidak hadir ya? Iya, Bu. Kenapa? Sakit? Iya, Bu. Sakit ya. Lain kali diizin ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa kita berdoa dulu, baru kemudian kita absensi. Untuk doanya saya minta tolong satu orang untuk bantu memimpin doa. Ketua kelasnya Irwan, silahkan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Irwan. Nah, sekarang silakan kalian presensi ya, masuk di link yang sudah dibagikan. Silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Oh, Ajeng. Ada yang tahu kabarnya Ajeng? Tidak ada.
klasifikasi tanah ya. Tapi sebelum masuk ke materi itu, saya ingin review sedikit materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, coba Ila. Tentang batas-batas Atterberg, di mana batas Atterberg itu terbagi menjadi 3, ada batas cair, batas plastik, sama batas susu. Oke, bagus sekali Ila. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Dari ujung kanan mungkin? Puja? Di mana kita mempelajari mengenai batas-batas Atterberg, yaitu batas cair atau liquid limit, batas plastis atau plastis limit, batas susu atau Schrinkage limit. Oke, Schrinkage limit ya. Ya, semoga yang lainnya juga masih ingat ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang batas-batas Atterberg ya. Jadi kita sudah membahas apa saja itu batas Atterberg, terus kemudian apa perbedaannya, bagaimana pengaruh air dalam kondisi batas tersebut, terus bagaimana pengujiannya. Nah, untuk pengujiannya kan nanti kita akan lakukan di laboratorium. Nah, hari ini kita akan bahas tentang klasifikasi tanah. Oke, menurut kalian ada tidak hubungan antara klasifikasi tanah dengan yang kita pelajari minggu lalu? Kira-kira ada tidak hubungannya antara klasifikasi tanah dengan batas-batas Atterberg? Nah, sekarang hari minggu ini kan kita belajar tentang klasifikasi tanah. Nah, kira-kira apa hubungan atau korelasi antara yang kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu kan kita belajar tentang batas-batas Atterberg. Nah, kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Jumarti mungkin tahu apa hubungannya? Apa hubungan antara batas Atterberg dengan klasifikasi tanah? Untuk menentukan kadar air. Untuk menentukan kadar air. Yang mudah ya. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Apa kira-kira? Apa? Belum tahu ya? Ya, oke. Nanti kita bahas sama-sama ya. Kira-kira ada tidak hubungannya atau memang tidak ada hubungannya? Nah, klasifikasi tanah nanti kita akan mempelajari. Jadi apa yang ingin kita capai atau sub CPMK dari mata kuliah ini, khususnya pada minggu ini adalah kalian nanti akan mampu untuk mengklasifikasikan tanah itu berdasarkan 2 metode. Kenapa 2 metode? Karena metode ini yang paling sering kita pakai di lapangan, yaitu metode USCS dan metode ASTO. Nah, apa saja nanti yang akan kita bahas? Jadi pada minggu ini kita akan bahas apa itu definisi dari klasifikasi tanah, terus kemudian tujuan klasifikasi tanah, metode klasifikasi tanah, ada metode USDA, terus kemudian metode USCS, metode ASTO, dan terakhir nanti kita akan membahas contoh soal dan juga diskusi. Sekarang kita masuk pada definisi klasifikasi tanah. Kalau kita lihat dari katanya kan klasifikasi tanah. Menurut kalian kira-kira apa definisinya itu? Klasifikasi tanah. Oke, Uci, silahkan Uci. Menurut saya itu klasifikasi pengelompokan tanah berdasarkan sifat fisik dan mekanisnya seperti ukuran butir, plastisitas, dan kandungan airnya. Oke, kita beri aplaus untuk Uci ya. Oke. Jadi bagus sekali jawabannya Uci ya. Jadi tadi sudah sangat mendetail jawabannya. Nah, jadi atau ada yang punya jawaban lain? Siapa tahu ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Belum ya? Oke. Nah, jadi klasifikasi tanah itu adalah suatu sistem ya, suatu sistem pengaturan atau suatu sistem pengelompokan tanah ya. Tanah itu kan berbeda-beda, kan? Berbeda-beda, bervariasi. Nah, tanah yang berbeda dan bervariasi itu akan kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu atau subkelompok
kelompok tertentu ya, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam aplikasi atau pemakaiannya. Nah, sistem klasifikasi tanah ini memberikan kita nanti kemudahan ya, kemudahan dalam simplifikasi atau kemudahan dalam menyederhanakan, ya kan? Terlalu banyak nama-nama tanah atau fraksi-fraksi tanah yang harus kita tahu. Dengan sistem klasifikasi tanah ini kita dimudahkan untuk mengetahui dengan mengklasifikasikannya berdasarkan divisi utama atau kelompok utama dan subkelompoknya. Sehingga nanti kalau di lapangan itu kan seperti ini ya. Ini adalah contoh Soil Investigation Report ya, laporan penyelidikan tanah. Biasanya kan kalau laporan penyelidikan tanah itu dia ada titik-titik borholnya. Apalagi titik borhol? Titik bornya atau titik sondirnya. Nah, biasanya dalam informasi sondir itu di bagian akhirnya kita nanti diperlihatkan jenis tanahnya. Nah, jenis tanah itu tidak dideskripsikan secara panjang kali lebar lagi, bilang dia tanah ini begini ya. Nah, dia hanya dideskripsikan dengan simbol ya. Contoh ini CL ya. CL itu berarti dia clay dengan low plasticity, berarti lempung dengan plastisitas yang rendah atau low. Oke. Nah, akan banyak nanti simbol-simbol yang akan kita pelajari. Jadi berdasarkan sifat-sifatnya itu dikelompokkan, kemudian nanti disimpelkan dalam suatu notasi atau simbol. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Alhamdulillah. Berarti ini sejauh ini masih paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, sebenarnya tujuan dari klasifikasi tanah ini untuk apa? Kira-kira tujuannya untuk apa klasifikasi tanah ini? Ada yang tahu tujuannya? Apa? Siapa lagi nama tak? Lupa. Safar ya. Safar tujuannya untuk apa Safar? Untuk menentukan jenis tanah. Untuk menentukan jenis tanah. Satu. Maksudnya menentukan jenis tanah itu kayak bagaimana Safar? Sifat tanah yang berputih, yang halus gitu. Oke, jadi Safar bilang satu menentukan jenis tanah, apakah dia tanah berbutir kasar atau halus. Terus kira-kira yang lainnya apa lagi? Apalagi yang lainnya? Apa? Sebenarnya tadi sudah kita ungkit sebagian di depan ya. Kira-kira yang lainnya itu untuk apa? Kira-kira kita akan mendapatkan kemudahan tidak dengan klasifikasi tanah ini? Iya, artinya nanti kita akan memperoleh, kita akan lebih mudah ya atau lebih sederhana dalam mengelompokkan tanah. Nah, jadi ada beberapa tujuannya. Yang pertama betul tadi yang disampaikan oleh siapa namanya? Safar, menentukan sifat tanah ya. Jadi dari klasifikasi tanah itu, misalnya nanti kita dapat dia jenis tanahnya CL, ML, MO. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat tanahnya. Sifat-sifat tanah ini penting untuk apa? Jadi dia sangat-sangat penting sebagai dasar kita untuk menentukan nanti bagaimana perlakuan kita ya. Misalkan tanahnya itu adalah lempung dengan plastisitas rendah ya, atau lempung dengan plastisitas tinggi. Nah, kalau plastisitasnya rendah atau tinggi itu kan ada pengaruh air di situ, sehingga nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kemampuan tanah itu untuk menahan beban di atasnya, bagaimana kemampuannya. Ada yang bisa memberikan jawaban? Coba siapa lagi namanya lupa? Desi. Ya, coba Desi. Apa kira-kira hubungannya sekarang? Sudah terjawab kan? Iya. Ya, Pak. Hubungannya itu dari tentang batas-batas outerbat dan klasifikasi tanah itu, hubungannya itu berdasarkan pemakaiannya Ibu. Jadi dari batas-batas outerbat kita bisa mengetahui kelanjutan kayak klasifikasi tanahnya dari. Oke, ya bisa dipahami ya. Betul. Jadi kalau dari batas
USCS. USCS itu adalah Unified Soil Classification System. Nah, metode USCS ini awalnya ditemukan oleh Casagrande, kemudian dilanjutkan oleh US Brown dan terakhir digunakan oleh US Army dan diaplikasikan untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan teknik sipil utamanya geoteknik. Ini untuk kurva plastisitasnya. Nah, kurva plastisitas ini kita pakai khusus untuk tanah berbutir halus. Ya, jadi kalau tanah berbutir halus tadi itu berarti dia lebih dari 50% lolos saringan 200. Nah, nanti ada dua parameter yang kita pakai di sini, yaitu apa? Kira-kira indeks plastisitas sama nilai batas cair. Oke? Itu untuk USCS. Sekarang kita masuk ke metode ASTO. ASTO itu umumnya dipakai untuk perencanaan jalan, ya. Jadi untuk perencanaan jalan, untuk perkerasan jalan di bagian subbase dan subgrade-nya, ya lapisan tanah dasarnya, biasanya pengklasifikasian tanah atau mengetahui jenis tanahnya itu adalah dengan metode ASTO, ya. Metode ASTO. Nah, untuk metode ASTO ini apa yang menjadi bedanya dengan USCS tadi? Kalau tadi USCS kita bagi dua kelompok besar itu berdasarkan 50% yang lolos atau tertahan di saringan 200. Nah, kalau ASTO ini nanti kita membaginya bukan 50% tapi ya betul sekali 35%, ya. Kalau tadi 50%, nah sekarang ASTO itu 35%. Nanti 35% yang di material berbutir kasar itu dikelompokkan menjadi kelompok A1, A2 dan A3. Selebihnya di kelompok apa? Selebihnya masuk di material lanang lempung, ya, yaitu A4 sampai berapa? A7. Oke, betul sekali. Nah, selain itu nanti juga ada grafiknya, ya. Sama seperti tadi ada grafiknya. Jadi untuk kalau tadi di USCS ada kurva plastisitas. Nah, ini sama juga, ya. Jadi nanti ada grafiknya yang menghubungkan antara apa? Antara apa tadi? Indeks plastisitas dan cair. Tapi khusus untuk golongan A2, A4, A5, A6 dan A7. Oke, nah untuk sesi terakhir ini kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok. Jadi saya punya worksheet di sini, kalian bisa diskusi kelompok. Setelah itu kita diskusikan kembali, baru kemudian kita menarik kesimpulan dan bersiap untuk pulang, ya. Jadi kita punya waktu sekitar 5 menit, ya, untuk diskusi. Di sebelahnya. Ya, batas cairnya Bekasi Villa. Oke, baik, cukup untuk diskusinya, ya. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana hasil diskusinya. Dari kelompok 1, coba silakan Yusril. Baik Ibu, dari kalkulasi kami yang kami dapatkan yaitu dari plastik itu 20.000 dan batas cairnya itu 50.000. Jadi tergolong tanah apa, Yusril? Ya. Tanah apa? Tergolong tanah apa dia? Itu lahan dan lampung. Karena karena batas cairnya itu 50% di
lebih kecil dari 50% itu. Jadi termasuk lempung tak organik dengan plastisitas rendah hingga sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, dan lempung berkelaunan. Jadi indeks yang kami dapatkan itu 20 dan batas cairnya itu 50. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, baik. Setelah diskusi tadi, alhamdulillah ternyata mahasiswa sekalian sudah paham ya. Tapi jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya ingin mendengar dari salah satu atau siapa saja yang bisa ya. Untuk hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa? Ya, Kemal, silakan Kemal. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan klasifikasi tanah dengan menggunakan metode USTS dan ASTO. Metode USTS itu berdasarkan tanah yang lolos saringan 30% serta